Tuhan yang memberikan kita pengharapan sehingga kita tetap ada dalam pimpinan Tuhan, tetap dalam perlindungan karena Dia kami memuji-Mu di saat ku berbeban berat. Ku ingat Ku punya Tuhan, hanya Kau yang paling peduli. Persoalan yang kuasa di saat ku hilang harap, kembali padamu Tuhan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti. Jalan keluarku yang paling seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padamu menjadi tangan Tuhan. Ku percaya tanganmu pulihkan perlindunganmu sering rancanganmu yang kita sekali lagi lagu pujian kita di saat ku berdoa. Haleluya.
Tuliskan amin. Silakan duduk saudara-saudara.
adalah suatu hal yang luar biasa buat kita semua ya. Bahkan di sana juga kita ada pemuda-pemudi yang mendapatkan hadiah ya dari Serman Alkitab, aktif ya, bisa memberikan yang terbaik walaupun nggak juara satu, bisa percaya Tuhan kasih kesempatan untuk juara kedua. Haleluya, kasih tepuk tangannya dong buat muda-mudi. Juara dua ya. Tapi untuk juara singernya itu masih belum, mungkin karena kekompakannya yang masih belum bisa ya. Tapi next time, lain kali, saya percaya mudah-mudahan di tempat ini akan semakin Tuhan pakai. Amin. Haleluya. Di sana juga kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, kebetulan di sana Bapak Gembala yang kemarin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul di sana firman Tuhan yang disampaikan yaitu persiapan. Ya, persiapan kita sebelum masuk ke surga. Amin. Apa yang perlu kita persiapkan katanya? Yaitu satu, miliki Tuhan Yesus. Ya, miliki Tuhan Yesus. Yang kedua apa lagi? Miskin di hadapan Tuhan. Yang ketiga, lahir baru, hidup baru. Itu harus kita miliki supaya kita semua memiliki persiapan-persiapan yang luar biasa. Kita siap ketika Tuhan berkata, ayo kembali anakku, waktumu telah selesai ya. Kenapa ini? Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya, semalam juga saya mendengar ada seorang pejuang kemanusiaan yang sering saya ikuti blognya, bahkan ceritanya, tulisannya. Itu almarhum Birgaldo Sinaga adalah seorang pejuang kemanusiaan yang begitu getol untuk membela orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan, khususnya tekanan dalam artian yang sara ya, suku, agama dan ras. Ya, itu sering kali dia benar-benar getol untuk membela orang-orang seperti itu. Tapi semalam dia telah berpulang. Saya percaya bila Tuhan menjadikan tempat yang terbaik untuknya. Dia adalah pejuang kemanusiaan yang luar biasa. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa pandemi belum usai. Dia meninggal karena COVID-19. Ya, dia posisinya ada di Batam. Selama dia belum menulis di akun Facebooknya bahwa dia terkena COVID, itu sudah 6 hari dia lalui menderita COVID-19 itu. Tapi pada akhirnya hari ke-6 dia bercerita bahwasanya saya telah 6 hari mengalami COVID-19, doakan saya katanya. Tapi Tuhan berkata lain kepadanya yang beberapa hari kemudian dia dipanggil oleh Tuhan kepada semalam ya. Bahkan dalam akun Facebooknya itu masih ada tertulis bahwa dia mengalami demam tinggi 39 derajat, bahkan batuk dan campur darah ya. Pegal-pegal semua badannya katanya ya. Artinya pandemi belum usai Bapak Ibu. Sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, kita harus tetap untuk melakukan 3M minimal ya. 3M-nya itu apa? Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga adalah menggunakan masker ya, menggunakan masker. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul menang di tengah pandemi. Amin. Menang di tengah pandemi. Pandemi belum usai ya. Pandemi, selain daripada pandemi itu ada efek-efek yang lain yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi dalam keluarga juga pasti ada. Pandemi dalam pekerjaan pasti ada. Pandemi dalam pelayanan juga ada. Haleluya, amin. Tapi bagaimana kita mengalami kemenangan dalam pandemi hal tersebut? Ya, kita baca dulu ya Samuel, ya 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti kita akan membaca Alkitab ini secara responsoria. 1 Samuel 30 ayat pertama sampai 20. Amin. Sudah dapat semua? 1 Samuel 30 ayat pertama sampai dengan 20. Kita membacanya secara responsoria. Saya ayat pertama dan Bapak Ibu ayat kedua dan begitu seterusnya. 1 Samuel 30 ayat pertama. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah dalam mereka dengan tidak memburu seorang pun. Mereka giring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika
Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan pada melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati hati, masing-masing karena laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan apakah mereka bersusul dan berdirman kepadanya? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan membebaskan para lawan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong utara dan buah-buah buah kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu karena negeri orang Beni dan daerah Yehuda, dan karena negeri Kaleb dan Jiklah telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud di sana, dan tatkala orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena zaman yang besar yang telah dirampas mereka dari tangan orang Filistin dan dari tangan Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu dikirim mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jalan Daud. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini adalah sebuah kisah Daud. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Daud juga mengalami krisis pada saat itu. Kenapa saya katakan ini juga adalah sebuah pandemi ya bagi mereka di kota Ziklag. Kenapa dia bilang pandemi? Karena itu terkena kepada seluruh kota Ziklag. Dan bahkan ketika orang itu pergi, semuanya istri, anak laki-laki dan anak perempuannya itu ditawan oleh orang Amalek. Jadi mereka mengalami masalah, mengalami yang namanya krisis. Mengalami krisis di tengah-tengah kota Ziklag. Bahkan yang lebih parahnya lagi, harta benda mereka juga diambil, rumah mereka dibakar habis. Dikatakan dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang lebih parahnya lagi ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Yang seluruh rakyat itu telah berhati hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Siapa rakyat di sini? Adalah orang yang bersama Daud tadi. Awalnya tadi ini si Daud ini pergi bersama-sama dengan semua kaum pria mungkin atau semua ke masyarakat rakyat yang di sana yang ikut berperang, pergi keluar dari kota Ziklag. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi masalah, ketika ada pandemi, mereka menyalahkan kepada satu orang yang namanya Daud. Sehingga dikatakan Daud mengalami tekanan yang dahsyat dan luar biasa. Amin.
Masa itu Daud sangat terjepit. Orang-orang yang bersama dia pun ingin melempari dia dengan batu, dikatakan. Tapi apa yang dilakukan Daud supaya dia bisa menang atas masalah itu? Apa yang dilakukan Daud? Judul yang saya sampaikan hari ini adalah buat kita menang di tengah pandemi, ya. Bagaimana cara kita untuk menang di tengah pandemi? Sama seperti Daud ini tadi. Ini adalah sebuah pandemi, ada sebuah masalah, sebuah kekrisisan. Ya. Pandemi ini adalah masalah, Bapak Ibu. Amin. Pandemi itu tidak hanya sebagai sebuah virus COVID-19. Pandemi juga bisa terjadi di keluarga kita. Masalah di tengah keluarga kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Apa yang dilakukan Daud? Percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Ayat 6 dikatakan apa? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Garis bawahi Bapak Ibu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Kepercayaannya dulu dikuatkannya. Kepercayaannya dulu. Pandemi boleh datang, masalah boleh datang. Iya. Masalah bisa datang. Tapi Daud di tengah-tengah terjepit sekalipun, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang lain juga ada. Mungkin pandeminya bukan masalah seperti ini, Bapak Ibu. Ada juga. Ya, kita baca Kejadian 15 ayat 6. Salah satu tolong bantu dibaca Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Abraham percaya kepada Tuhan dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca sebelum dari ayat yang pertama, itu adalah sebuah janji Tuhan kepada Abraham. Masa itu Abraham telah berumur 100 tahun dan dia belum memiliki keturunan. Ya. Tapi apa kata Tuhan di ayat sebelumnya? Bahwasanya Tuhan berfirman, aku akan memberikan kepadamu keturunan sama seperti pasir di padang di laut, sama seperti bintang-bintang di langit. Tapi umurnya pada masa itu 100 tahun. Bahkan dikatakan Sarah istrinya telah mati haid. Amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi seorang Abraham apa dikatakan? Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Abraham memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Dia diberkati Tuhan karena kepercayaannya. Mungkin masalah kita mungkin hari ini bukan seperti itu juga. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada masalah lain hari ini di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin di tengah-tengah pelayanan kita. Ada masalah, ada pandemi. Tapi bagaimana dengan kita? Tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Tetapkah kita akan kuat di tengah-tengah masalah itu? Ayo Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya, mari sama seperti Daud menguatkan percayaan kepada Tuhan Allah. Yuk sama-sama kita menjaga hati kita, menjaga jiwa dan pikiran kita. Bahkan dikatakan Abraham juga percaya dan Tuhan mempertimbangkannya sebagai kebenaran. Ketika kita menjadi orang yang percaya, yakin bahwa kita pasti akan menang, Tuhan akan memperhitungkan kita. Amin. Tuhan akan memperhitungkan pelayanan kita. Tuhan akan memperhitungkan keluarga kita. Tuhan akan memperhitungkannya. Percaya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun masalah terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa Bapak Ibu yang membuat Daud bisa lepas dari masalah, bisa menang daripada masalah? Dari ayat 8 dikatakan ya, ayat 8 dikatakan tadi ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ya, kalau kita baca seterusnya, Tuhan berkata kepada mereka, kejarlah. Ayat 7 katanya,
dia meminta effort kepada imam. Imam itu siapa? Adalah hamba Tuhan. Imam Abiatar mengatakan, apa yang membuat Daud bisa menang? Apa yang membuat kita bisa menang di masa pandemi ini? Yang pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan. Kuatkan percayaan kita, iman kita. Yang kedua adalah mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Amin. Mendengar firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan, percayalah pasti akan tolong oleh Tuhan. Sama seperti Daud ini. Kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dulu. Bantu salah satu. Ulangan 28 ayat pertama dan 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya. Ayat pertama dan ayat kedua. Jika kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan menerima berkat. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan 14. Bapak Ibu boleh baca, ya salah satu boleh baca apa yang akan diterima ketika mendengar suara Tuhan. Ya, ayat 3 mulai sampai ayat 14. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dari dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan tetap naik, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang dikuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Apa berkatnya yang kita terima? Luar biasa kan kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, katanya. Diberkati di mana? Artinya diberkatilah kita di mana pun kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Kita dengarkan dulu suara Tuhan. Jangan sibuk kita mendengarkan omongan-omongan orang lain. Ketika ada masalah dalam pelayanan, ketika ada masalah dalam keluarga kita, jangan buru-buru kita mendengarkan pihak ketiga. Amin. Bapak Gembala kemarin ada sebuah cerita dikatakan ada yang mau operasi yang karena penyakit hernia, dikatakan lari terbirit-birit karena dia mendengarkan sebenarnya pembicaraan dokter. Ada dua sih masalahnya. Si rumah sakit juga rugi karena ada perdebatan di sana. Tapi apa yang merugikan si pasien tadi? Karena dia mendengarkan ucapan-ucapan dokternya, tidak fokus. Ya sudah, kalau saya mau sembuh, saya harus dioperasi. Hanya fokus kepada operasinya saja, tidak fokus kepada pendengarannya kepada orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika ada terjadi masalah dalam pelayanan kita, orang-orang luar akan pasti akan cepat mengompori kita. Oh,
beginilah, begitulah. Ada saja masukan-masukan yang tidak benar. Mungkin akan menyalahkan satu sama lain, memprovokasi kita satu sama lain. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Jangan terjadi karena tidak mendengar suara Tuhan. Dalam keluarga juga seperti itu. Ketika ada pertengkaran suami dan istri, ketika istri bercerita kepada orang lain atau ketika suami bercerita kepada orang lain, ada hal-hal yang akan timbul yang menjadi masalah. Mungkin seorang istri akan disampaikan, ya lakukan aja seperti ini, lakukan aja seperti itu. Ataupun mungkin suami akan dikasih tahu, engkau apa kali pun selalu kali kau sama istriku, banyak sekali yang akan kita dengarkan sehingga ada terjadi pertengkaran di rumah tangga. Begitu juga dalam pelayanan. Kalau kita mendengarkan suara-suara orang lain, kita tidak fokus kepada pelayanan kita tidak fokus kepada persekutuan kita kepada Tuhan, maka tidak akan terjadi kemenangan, tidak akan mendapatkan berkat. Ada kesehatian, ada kekompakan, itu yang perlu. Amin. Bahkan dalam Alkitab dikatakan dalam ketika Yosua menghadapi peperangan yang melawan orang Amalek, apa yang terjadi? Harus ada kekompakan. Musa berkata kepada Yosua, pergilah berperang dan aku akan membawa tongkat Tuhan di tanganku, dikatakan. Seandainya tongkat itu tetap di atas, maka kamu akan menang melawan peperangan ini. Tapi Musa bukan orang yang sempurna, bukan orang yang kuat juga, bukan robot yang sanggup satu hari yang mengangkat tongkatnya. Amin. Nggak sanggup, bukan orang yang sempurna juga. Ketika dia capek, ada kerjasama, ada saling membantu satu sama lain. Harun dan Hur datang menolong dia, mengangkat, sehingga ada terjadi kemenangan. Amin. Karena tangan Musa, tongkat Tuhan tetap ada di atas. Itulah kerjasama. Ketika dia menghadapi masalah, dia tidak mendengarkan suara-suara yang lain, dia hanya fokus kepada Tuhan. Bahkan Daud dikatakan dia mendengarkan suara Tuhan. Dia bertanya dulu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, haruskah aku kejar mereka? Akan dapatkah aku akan menangkap mereka? Akan dapatkah aku menyelamatkan keluargaku, saudara-saudariku, rakyat Ziklag itu yang telah ditawan oleh mereka? Dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berfirman, kejarlah, maka kamu akan mendapatkan. Didengarkannya suara Tuhan. Didengarkannya suara Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dikatakan dia bisa mendapatkan berkat itu luar biasa. Dia bisa membebaskan keluarganya, mendapatkan harta yang telah hilang itu, semuanya kembali karena dia mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dalam Ulangan 28 tadi dikatakan ayat pertama sampai dengan 14 ada berkat bagi setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan. Ada berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dikatakan ya. Diberkatilah buah kandunganmu, bumimu dan hasil ternakmu, katanya. Semuanya akan diberkati ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Akan diberkati kesehatan kita, akan diberkati ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Capek memang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan ketika kita melewati proses kehidupan, tapi fokus saja kepada Tuhan. Daud ini adalah seorang pejuang yang gagah perkasa, yang selalu menang dalam pertempuran. Tapi dia juga mengalami masalah. Dia juga mengalami masalah, tapi dia menang karena dia mendengarkan suara Tuhan. Dia bisa rebutnya lagi semua. Amin. Dengarkan suara Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dengarkan suara Tuhan. Kembali kita ke 1 Samuel pasalnya yang ke-30 tadi Bapak Ibu. Ya, kita lihat apa yang membuat Daud bisa menang ketika menghadapi masalah. Selain daripada yang pertama, dia tak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia mendengarkan suara Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, ayat 11 mulai. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud.
Mereka memberi dia roti, lalu makanlah dia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ayat 12, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, dia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah hal yang ketiga yang dilakukan Daud. Apa Bapak Ibu? Murah hati. Murah hati. Di tengah masalah, situasi, kondisi terjepit sekalipun, ini Daud Bapak Ibu. Istrinya lagi ditawan, rakyatnya lagi ditawan. Ketika bertemu orang di jalan, ketika dia mencari orang berperang, dia tetap murah hati. Amin. Murah hati. Murah hati adalah perintah Tuhan. Baca Matius 5 ayat 7, salah satu tolong bantu. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan memperoleh kemurahan. Amin. Orang yang murah hatinya akan mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Ini telah dibuktikan oleh Daud. Ya. Siapa sebenarnya? Kenapa dia bisa murah hati? Setelah ditahunya siapa ini tadi si orang Mesir tadi, adalah orang yang membakar kota Ziklag. Orang-orang adalah salah satu orang yang menawan istrinya, tapi tetap dia bermurah hati, dibebaskannya, enggak dibunuhnya ini si orang Mesir tadi. Dia tetap bermurah hati. Kalau kita, apa yang kita lakukan? Kalau di posisi Daud, jangan-jangan akan kita lakukan hal yang paling ganas, ya. Ngomong desi ikut dewe nampak tinggal andai, ucu bangko sudah habislah, tapi tidak kenal. Bahkan dikasihnya minum lagi, dikasihnya kue roti, kue ara lagi sampai dia segar dikatakan. Kasihnya lagi Bapak Ibu, kasihnya. Dia masih bermurah hati. Memang berat Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi? Dikatakan dia memberikan petunjuk bahwa di mana orang-orang yang dikejar itu, orang-orang yang telah membakar kota Ziklag itu. Murah hati. Dan bahkan firman Tuhan dalam Matius tadi dikatakan, orang yang murah hati akan menerima kemurahan. Ayo Bapak Ibu Saudara terkasih, sekalipun ya ini pelayanan kita saat mengalami kemasalan, tetaplah kita bermurah hati kepada orang-orang lain. Ketika mungkin sekalipun kondisi keluarga kita lagi ada masalah, tetaplah bermurah hati. Ketika sekalipun dompet kita, keuangan kita tidak baik, tetaplah bermurah hati. Amin. Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan berkati kita, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Bahkan dikatakan ayatnya yang keberapa tadi mulai ayat 19, yang dikatakan tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Mereka tidak kehilangan apapun. Amin. Mereka tidak kehilangan apapun. Daud tidak kehilangan apapun. Apa yang membuat dia menang? Yang pertama tadi adalah karena dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia fokus mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan cerita-cerita orang lain, tidak mendengarkan pihak ketiga yang berkata beginilah, begitulah, beginilah. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, di tengah masalah sekalipun, di tengah krisis, di tengah hati yang tidak enak sekalipun, kondisi terjepit sekalipun, dia tetap bermurah hati. Kasihnya lagi tuh berkat untuk orang ini. Sakit, 3 hari 3 malam tidak makan, diberikan makanan, kue ara, kue kismis katakan, sehingga orang itu murah hati. Artinya Bapak Ibu adalah kemurahan hati Daud di sini. Ada suatu hal yang tidak pantas sebenarnya diterima oleh orang Mesir itu.
Bagaimana tidak? Orang Mesir inilah yang membakar kota Ziklag. Orang Mesir inilah orang yang telah merampas harta bendanya. Orang Mesir inilah yang menawan anak-anaknya, istrinya. Tapi tetap tidak. Daud tak bermurah hati. Kemenangan terjadi di pihak Daud, di pihak rakyat yang ikut bersama dengan Daud. Karena mereka mendengarkan suara Tuhan, karena mereka fokus pada kepercayaannya kepada Tuhan, dan mereka tetap bermurah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya mau buat kita semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, saya pribadi mengatakan tidak mudah menjalani kehidupan setelah di masa-masa pandemi. Tidak gampang melakukan suatu hal yang belum pernah kadang-kadang dilakukan, ya. Belum mungkin melakukan hal yang dulu tidak pernah terpikir oleh pikiran saya juga. Memikirkan hati juga kadang-kadang berat. Masalah hati, ya. Masalah hati ini juga kadang-kadang berat. Tapi satu hal saya percaya, pandemi ini memang akan tetap ada. Pandemi pasti akan tetap berjalan bersama dengan kita. Hanya saja supaya kita bisa menang di tengah-tengah pandemi, sama-sama dengan pandemi, bergandengan tangan dengan pandemi ini, adalah tetap percaya kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan tetaplah bermurah hati. Sekalipun hati kita ini kadang-kadang, ya, situasinya tidak baik, tetaplah bermurah hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tetaplah bermurah hati supaya kita menjadi orang-orang yang menang di tengah kondisi pandemi saat ini. Amin. Haleluya. Amin. Firman Tuhan itu aja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Kita akan berdoa. Akan pujian kita buat Tuhan.
Haleluya.